memasuki tahun yang baru. Ada yang tahu nggak tahun berapa ya? Setelah kemarin tahun 2022, sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Oke, karena kita sudah memasuki tahun yang baru, kita juga harus mempunyai semangat yang baru ya. Oke, sekarang kita memulai impak kita. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau goyang-goyangin badan kita dulu dengan lagu Ice Breaking yang pertama dari Terbit Matahari. Sekarang kita menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Tetap semangat ya. Tetap semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking kita yang ketiga, yaitu Aku Anak Terang. Sekarang kita mau mulai impak kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Bakat PA.
Berkati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lawan sejati, dengan semangat mengabdi kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, terambil dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke, sekarang kita mau berdoa. Buat membuka lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang cerah dan nafas kehidupan yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami, hingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dan mengikuti IMPA online hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam kami melakukan IMPA online hari ini, dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang hari ini akan memberitakan firman. Ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan nats pembimbing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat tahun baru. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian PF, pelayanan firman, untuk kelas tanggung di hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Sekali lagi kakak ucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua, untuk kita semua, oke? Nah, langsung saja kita siapkan Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Ayub 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah
yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini, adik-adik. Nah, judul impak kita pada hari ini adalah Berjalan dalam Terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Ada satu tokoh yang dia itu selalu berjalan dalam terang Tuhan. Itu siapa adik-adik tokoh itu? Barusan kita baca. Ya, tokoh itu adalah Nijeng Ayub. Nah, Bapak Ayub ini adalah seorang yang selalu berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan itu yang kayak gimana sih? Nah, berjalan dalam terang Tuhan itu dia selalu mengikuti firman Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah berbuat jahat dan menyakiti hati Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita baca adik-adik di ayat yang ketiga. Kalau Ayub ini merupakan yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia punya kambing domba ada 7.000 ekor. Terus ada unta 3.000 ekor juga. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. Dan juga budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Nah, jadi Bapak Ayub ini merupakan seseorang yang sangat kaya ya adik-adik. Bahkan di Alkitab tertulis yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi ada beberapa daerah yaitu salah satunya daerah timur. Nah, Bapak Ayub ini adalah yang paling kaya di daerah timur itu adik-adik. Nah, adik-adik sebelumnya ada yang udah tahu belum? Kisah tentang Ayub. Nah, kakak tanya dulu. Ada yang udah tahu belum? Kalau udah tahu pasti ingat apa yang terjadi sama Bapak Ayub ini. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi sama Bapak Ayub ini? Dia kan apa tadi? Selalu berjalan dalam terang Tuhan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi sama Bapak Ayub? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apa hal yang dialami Ayub? Yang pertama, semua ternak dan kekayaannya dirampas. Kemudian anak-anaknya mati. Juga mendapat penyakit kulit di semua tubuhnya. Seperti apa ya? Seperti borok adik-adik. Penyakitnya itu seperti borok. Jadi di kulitnya itu tidak tidak mulus, ada boroknya gitu adik-adik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, pada satu ketika di ayat 6 tadi iblis datang kepada Tuhan Allah. Nah, dia menanyakan, Tuhan Allah menanyakan, apakah iblis ini bertemu dengan seseorang yang bernama Ayub? Nah, Tuhan menyebutkan bahwa Ayub ini orang yang selalu berjalan dalam terang Tuhan. Jadi ia tidak akan berbuat hal-hal yang buruk. Tetapi si iblis ini tidak percaya kalau Ayub ini akan selalu berjalan dalam terang Tuhan walau dengan rintangan yang ada. Maka dari itu Tuhan pun mengizinkan iblis untuk memberikan cobaan kepada Ayub. Nah,
Yang pertama itu tadi, semua ternak dan kekayaannya dirampas. Tuhan izinkan itu untuk melihat, untuk memberitahukan kepada si iblis ini bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan dengan terus berjalan dalam terang Tuhan. Nah, setelah semua kekayaan ternaknya dirampas, semua anaknya juga mati. Kemudian si iblis ini balik lagi ke Tuhan. Kalau misalnya si Ayub, Bapak Ayub ini masih terus menyembah Tuhan, masih terus berjalan dalam terang Tuhan. Kemudian Tuhan masih mengizinkan si iblis ini untuk mencobai Ayub. Nah, yang itu dengan memberikan Ayub penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Jadi semuanya kotor ya, seperti yang tadi sudah kakak sebutkan. Nah, setelah itu Bapak Ayub ini masih tetap berjalan dalam terang Tuhan. Bapak Ayub ini bilang ke istrinya, masa sih kita cuma mau menerima yang enak-enaknya aja dari Tuhan? Kalau yang nggak enak, masa kita harus langsung tinggalin Tuhan? Padahal kan sama aja kan, mau enak, mau nggak enak, itu semuanya asalnya dari Tuhan untuk kebaikan kita juga adik-adik. Nah, maka dari itu, apa tadi Ayub berjalan dalam terang Tuhan. Nah, berjalan dalam terang Tuhan ini apa? Yaitu dengan berjalan mengikuti firman Tuhan adik-adik. Nah, kakak mau tanya, adik-adik pernah mengalami penderitaan nggak? Pasti pernah dong. Misalnya dapat nilainya yang kurang bagus, padahal adik-adik sudah merasa mengerjakan ujian dengan benar, tapi nilainya kurang bagus. Pasti agak kecewa ya, ada perasaan kecewa. Nah, namun adik-adik juga tetap harus bersyukur adik-adik. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia walaupun kekayaannya dirampas, ternaknya dirampas, anak-anaknya mati, mendapatkan penyakit di seluruh tubuhnya, Bapak Ayub ini masih berjalan dalam terang Tuhan, masih mengikuti firman Tuhan. Nah, dengan selalu apa? Bersyukur. Nah, selalu bersyukur dan juga mengikuti firman Tuhan. Nah, kemudian slide selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya ada dua, cukup dua untuk hari ini, yaitu kita harus selalu setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia. Udah berulang-ulang di INPA, kita dijelaskan kalau kita harus selalu setia kepada Tuhan. Nah, setia ini berarti tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun kita berada dalam kesulitan. Ya kan? Seperti apa? Bapak Ayub. Oh iya, akhir dari kisah Bapak Ayub. Ada yang tahu? Kalian tahu kan? Oke. Tadi kan ini. Tadi kan ini ya. Ternak dan kekayaannya dirampas, anaknya mati, terus mendapatkan penyakit kulit di semua tubuhnya. Nah, kemudian di akhir pembacaan Alkitabnya di ayat 42, karena Ayub terus berjalan dalam terang Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub diberikan ternak dan kekayaan yang dua kali lipat, berlipat-lipat ganda, yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian anak-anaknya juga, Ayub juga mendapatkan anak-anaknya lagi. Terus penyakit kulitnya juga hilang. Ayub menjadi sembuh. Nah, itu adik-adik.
Kenapa kita harus selalu setia kepada Tuhan? Nah, seperti Bapak Ayub, di mana 2 minggu yang lalu, masih ingat 2 minggu lalu? 2 minggu lalu yang ngajar kelas tanggung siapa? Ya, masih kakak. Oke. Itu kakak sebutkan di Matius 28. Matius 28. Coba kita buka lagi Matius 28 ayat 20b yang setelah dan ketahuilah. Yang dan ketahuilah ya. Kakak bacakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gitu adik-adik. Tuhan selalu menyertai kita. Masa kita tinggalin Tuhan? Tuhan itu selalu setia loh kepada kita. Masa kita nggak mau setia sama Tuhan? Nah, jadi kita harus apa? Setia. Setia kepada Tuhan yaitu dengan terus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, dengan melakukan perbuatan hal-hal yang baik itu, kita melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan berarti kita sudah ada di poin kedua nih adik-adik. Di poin kedua, nih coba kakak tunjuk bisa nggak ya? Wah ini poin kedua ini. Nah, berjalan dalam terang Tuhan. Nah gitu adik-adik. Dengan melakukan perbuatan baik yang seturut dengan firman Tuhan, maka kita sudah berjalan dalam terang Tuhan. Sudah berjalan dalam terang Tuhan. Tetapi kakak ingatkan itu baru sudah. Tapi di sini di kesimpulan ini kakak tuliskan kita harus selalu berjalan dalam terang Tuhan. Nah berarti nggak boleh berhenti berbuat baik. Harus selalu berbuat baik. Kenapa berbuat baik kak? Hukum kasih ada dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Oke. Jadi, mengasihi itu adalah perbuatan baik. Asal mula semuanya itu dari kasih. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu setia kepada Tuhan. Terus kita mengasihi sesama kita akan berbuat baik kepada sesama kita. Begitu adik-adik. Oke. Ada tambahan tidak ya? Coba kakak lihat. Ya, sudah cukup dari kakak untuk hari ini. Kita lanjut impak kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk video aktivitas yang sudah adik-adik buat, jangan lupa dibawa saat perayaan Natal Pekan PA pada tanggal 8 Januari ya adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 125 juga, Hai Mari Sembah, baitnya yang ketiga. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak Layan, maka kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syafaat kita. Untuk itu, mari mengambil sikap berdoa dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan secara khusus di siang hari ini. Di siang kepunyaan-Mu ini kami boleh diberi
waktu untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan agar kami boleh menerapkan setiap firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkan juga Roh-Mu yang memimpin kehidupan kami di setiap harinya, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, baik ayah, ibu, opa, oma, maupun saudara-saudari kami. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam aktivitas mereka setiap hari, secara khusus kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tempat mereka bekerja, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di kantor, tentunya dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami, sekolah kami. Kiranya Tuhan berkati masing-masing dari kami. Tuhan berikan kami kemampuan, hikmat, kepintaran, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap pembelajaran, setiap materi yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Bapa, apabila kami juga sebentar akan menghadapi ujian, kenaikan kelas ataupun ujian semesteran, kiranya Tuhan Yesus berikan kami kemampuan, Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, sehingga kami boleh mengerjakan ujian-ujian tersebut dengan baik, dengan tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami boleh memperoleh hasil yang memuaskan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja-gereja yang berada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkati pelayanan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, agar kami boleh melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga ingin berdoa secara khusus untuk gereja kami, Gereja GPIB Petra Bogor. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayan kami, mulai dari Ketua Majelis Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Kloke, Pendeta Jemaat kami, Ibu Pendeta Rani, serta presbiter-presbiter yang melayani, pengurus pelkat maupun pelayan pelkat. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan ajarkan kami, sehingga kami boleh melayani-Mu di dalam rumah-Mu ini hanya untuk satu tujuan, yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong berkati pemerintahan bangsa kami, mulai dari yang pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan mampukan para pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini di dalam kerendahan hati dan di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kami yang baru saja terkena bencana alam, baik yang di Cianjur, di Sumedang, atau dimanapun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan hibur mereka di dalam kasih dan penyertaan-Mu, sehingga mereka yang kehilangan, mereka yang berduka, mereka boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka boleh terus memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan mereka di tengah kepayahan mereka ataupun penderitaan mereka. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesakitan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah saja. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat setiap sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Sang Bayi Natal yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik bisa menaruh persembahan di dalam amplop dan menuliskan jumlah persembahan yang adik-adik masukkan, serta menuliskan tanggal IMPA yang adik-adik ketik, dan amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di ibadah bersama dengan orang tua. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Sekarang kita mau berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, tadi kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah apa yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Bapa, doa yang jawab sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru di 2023. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Sekarang kakak akan menginformasikan Warta PLKPA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya, yaitu membuat topi pelaut dan dipakai di IMPA minggu depan, tanggal 8 Januari 2023. Karena kita akan merayakan hari Natal PLKPA ya. Dan juga sekarang kakak akan menginformasikan yang kedua, yaitu bagi adik-adik yang belum mengambil surat nilai, dapat adik-adik ambil di pos sapam gereja ya. Dan jangan lupa diisi presensi pengambilan surat ada 2 ya. Oke, itu saja Warta PLKPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita menyelesaikan IMPA kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, terambil dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Adik-adik, kini tiba saatnya kita di penghujung persekutuan kita. Untuk menutup persekutuan IMPA kita pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau beri kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak layan kami. Berkatilah setiap firman yang telah kami dengar, agar boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau tolong sertai.
Tuhan tolong lindungi kami di dalam setiap aktivitas kami, agar kami boleh melakukannya dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, kami juga mohon perkenan-Mu agar di minggu depan kami boleh bersekutu kembali bersama teman-teman dan kakak layan kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin.